monggo monggo monggo. Ayo Mas, yuk yuk yuk. Gini. Enggak. Monggo monggo. Selamat sore. Monggo. Pak Nyoman, ngasuh dulu Pak Nyoman. Waduh, Pak Nyoman ini sergap. Ya monggo Pak Ji. Dulu monggo Adik. Pinara. Yuk. Monggo. Itu Pak Nyoman itu udah berapa hari terus kerja terus. Monggo. Ayo Mas, gini monggo. Sini. Para penonton Dawan TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Dan memang kita banyak berbincang-bincang tentang budaya, kearifan lokal, dan peninggalan-peninggalan leluhur. Nah, para penonton, dulu pasti ingat, zaman era-era sekitar 80 ke atas, 90 ya, pernah ada kegiatan yang namanya AMD, Abri Masuk Desa. Nah, saya tidak menduga sama sekali, di Wangon ini sudah berapa hari ini bapak-bapak dari angkatan, umumnya adalah dari Kostrad dan dari mana Pak? Dari Bintal dan dari apalagi kemarin itu saya tidak tahu. Tahu-tahu kok pada kerja bakti di sini membangun sesuatu, konon katanya karena sering melihat Kiprah Jati ini bermanfaat untuk kehidupan masyarakat kearifan lokal dan Indonesia. Makanya setelah dinas, beliau itu banyak yang ke sini. Ini membuat rekayasa macam inisiatif beliau. Kemarin Pak Jati itu yang sekarang di Koramil daerah Pujon ya. Itu juga waktu nganggur pulang dari kantor baru naruh baju langsung ke sini sama bapak-bapak, ada dokter siapa kemarin? Dokter Wayan. Macam-macam lah kemarin itu, ada ibu-ibu juga. Dan semua begitu akrab dan rukun. Jadi lalu kami ingat, nah, saya sekarang pengen bertanya kepada Pak Nyoman ini. Yang ini kantornya itu 2. Kalau pagi dinas sebagai seorang TNI yang ditugaskan di Nongko Jajar ya, Koramil Nongko Jajar. Tapi kalau pulang di rumah itu katanya enggak jenak aja pengen ke sini aja. Ternyata ada satu jiwa setelah ngomong-ngomongan dengan kami itu. Tujuannya apa satu? Singosari harus terwujud. Kalau nanti ada turis-turis ke sini harus ada yang ditonton. Jangan sampai ke sini plonga-plongo, wis warung-warung reget, sampah-sampah berserakan, candine dikepung, ditutupi oleh bakul-bakul yang semakin lama semakin rapat itu ya. Itulah mudah-mudahan nanti dengan kesadaran kita untuk nata itu semuanya para penonton, sehingga kita akan siap untuk menerima duit yang datang ke sini karena melihat keindahan leluhur. Garek ngemplok. Nah Pak Nyoman, terus terang saja, dengan perubahan ini semua saya sangat-sangat terharu. Sampai bapak-bapak hanya berkenan untuk menyempurnakan apa yang dulu pernah saya tata. Sebenarnya konsepnya itu mau bagaimana sih Pak? Begini Romo, dari sebelum saya mengajak rekan-rekan untuk datang ke Padepokan Wangon, karena saya ngelihat Padepokan Wangon ini ada bahannya, ada lambang-lambangnya yang berbentuk lambang Siwa, lambang Brahma, lambang Wisnu, sehingga saya dengan rekan-rekan dengan seizin yang ada di Wangon untuk menyempurnakan bangunan yang sudah ada. Iya. Karena di sini ada kolam tapi belum berjalan airnya. Kemudian baturan-baturannya yang namanya Wisnu belum dibangun dengan bagus, Brahma belum dibangun dengan bagus, tapi Siwanya juga nanti
saya akan membangun dengan rekan-rekan saya, ada yang dari Kostrad, ada yang dari Bintal, ada juga dari Koramil yang jauh, termasuk saya, karena saya sangat mencintai peninggalan para leluhur yang ada di tanah Jawa. Supaya konsep-konsepnya yang ada di Jawa yang dikatakan Siwa Buddha, yang kalau menurut saya sebagai orang Bali yang disebut dengan Buddha Keling dan Tantrayana. Tantrayana juga ada Siwa Siddhanta. Maka dari itu, karena saya sedikit paham, saya bangun, saya tempatkan sesuai dengan posisinya. Mudah-mudahan berkenan untuk masyarakat, supaya kalau datang ke sini bisa dilihat, yang suka ritual biar melaksanakan ritual. Oh gitu ya. Aduh, saya terima kasih banget. Terus terang aja, saya itu buta gitu-gitu Pak Yowana. Lah ini Mas Bagus ini kalau nggak saya Piyayi Blitar ini loh. Kapan naik ke sini naik apa Mas? Yo, ampun zaman modern nih Romo. Saya berangkat tadi naik bis. Oh, naik bis nggih. Tapi lancar-lancar nggih, syukurlah nggih. Nggih. Pripun kabare Blitar? Kabaripun keluarga sederek-sederek saking Blitar sae. Sami sehat, ngaten Romo. Kula niki nggih putune bleduke Gunung Kelot tok kula niki. Nggih. Kok dengaren kok wonten kersa napa niki? Niki kok kangen mireng-mireng kok dateng Wangon niki wonten kegiatan ingkang criyosipun badhe dipun bangun pelinggih ngaten nek bahasanipun sederek saking seberang ngaten Romo. Lajeng menawi dalem ningali dateng acara kiprah Jati menika dalem kalian sederek-sederek saking Blitar ugi kepingin merap napa to kok dateng kiprah Jati sering dipun tayangaken masalah Siwa Siddhanta menika. Lajeng ingkang dalem kepingin semerap aplikasipun dhateng masyarakat ingkang sampun modern menika kados pundi ngaten Romo. Nggih. Panjenipun sak menika nggih istilahé zaman modern nggih. Dados dhateng Wangon mriki menika kula menika pengin miwiti malih Moncere Singosari ngaten. Terkenalnya Singosari loh. Singosari itu terkenal loh, jangan terkenal. Terkenal Indonesia juga terkenal dunia. Terus nek Piyayi Blitar tidak Singosari. Nun sewu, iki merinding aku. Baleni sejarah sing wis niku. Nggih to. Baleni sejarah sing wis zaman semanten tokoh ten Blitar niku wonten ingkang asmanipun Empu Barada. Empu Barada niku saged miber gitu. Malah lek mboten wonten klentu ten daerah Wlingi wonten wit asem sing dikutuk nggih. Daerah ini napa namanya niku? Daerah terkutuk nggih. Napa? Napa ingkang dateng ringin tiga menika? Nggih, pokoke Wlingi Nglaler mrika wonten wit asem nggih. Wit asem niku mpun enten 1000 tahun. Tapi kecencet terus. Kira-kira dhuwure namung sekawan meter, mboten 5 meter, mboten tau iso gede, mboten tau iso ngrembuyung ngoten. Soale niku dongenge tiyang Blitar lho. Niku dikutuk kalian Empu Barada. Lah nalika Empu Barada terbang, lak damel jubah. Ngoten, jubah terbang terus kecantol. Wah, cara sakniki ngoten iki semprel iki. Napa bilih sakniki lho nggih. Semprel iki wong arep aku selak kesusu cantolku jrodlok ngantek suwek. Ya wis. Titenono, kowe selawase kowe engko bakal kecentret dinggi tetenger bahwa kene iki sakjane mbiyen petilas aku. Nah, niku wonten niku. Terus mriku niku wonten rambut monte, nggih. Rambut monte itu
beliau rumiyin lak ngagem gelungan terus biasanya enten cunduke terus enten montene ngaten. Mula diarani rambut monte. Lah, sepisan niku kaping kalih beliau nalika terbang niku sebenarnya kekuatan napa nggih? Itu loh, hebate orang Nusantara. Nusantara itu disebut Jawa nggih. Jawa Dwipa. Niku wombo, mboten pulau Jawa tok nggih. Mpu Baradah niku saged terbang karena ninggalkan gravitasi bumi. Ngitunge paing pon wage kliwon. Paing songo, nggih. Paing songo, paing pon 7, wage 4, nggih. Kliwon 8, terus legi 5 niku hitungan niku rasional lah. Mpu Baradah pengen miber niku ndamel gadah niku namanya laboratorium, nggih. Nggih ten mriku nggene. Tapi mencarinipun ilmu dateng mriki. Dados lek zaman mriki kok wis klop balik jaman biyen malih. Mugi-mugi mangke guyub rukune priyayi Blitar kalian piyayi Singosari. Singosari iki mboten kecamatan Singosari, nggih Malang Raya niki, nggih Batu, nggih Puanjen, nggih anu macam-macam niki ya. Mugi-mugi niki mangke damel wiwitane Moncer Indonesia menjemput zaman baru niku. Ceritane Mpu Baradah niku nalika miber nek ten ngene wayang kulit diceritakne kados Gatot Kaca Sraya. Mlethik tanpa sotang, miber tanpa lar gitu. Kaya tatit wercak dluangan padahal ngaten. Niku nyritakne Mpu Baradah kalian ilmunipun benjing mawon ditokaken malih. Ngaten dados kalau orang asing terbang melemparkan benda dengan nuklir meledak benda itu terlempar. Kalau sudah terlempar, bahan peledaknya habis berhenti, gitu. Atau balik kalau masih gravitasinya ada. Kalau ndak ya mandek ning dhuwur. Tapi lek Mpu Baradah mencari titik yang terminus, ya, terminus. Jadi misalnya 9 joule harus lebih 10, 11 sampai ke 18. Ngaten umpaminipun ya ke plusnya ke sana sehingga nuju datang arah. Nah, ini niki larin nem niki. Sapa dhek asmane? Putra Romo. Putra. Iki ya sering dolan ten Wangon ora. Kok teluwaten ke Wangon itu golek apa wong arek nom-nom iki anu nggih. Begini Romo. Ya. Sebelumnya saya mewakili anak muda Singosari. Dan di sini saya ingin belajar. Bagaimana cara anak muda untuk mengetahui cara leluhur kita di mana menyembah Sang Maha Kuasa dan bagaimana mereka terlibat untuk semua ini, Romo. Pancasila itu dasarnya yang paling dasar apa? Budi luhur. Jadi kalau cara leluhur menyembah kepada Yang Maha Kuasa, umumnya ki meneng. Meneng kuwi disebut ana sing nyebut samadhi. Zaman modern disebut meditasi ya toh. Kalau samadhi iso ngene. Jadi kelihatannya geraknya ini anu tapi ini ritme. Kalau sing merintah. Ya, ada yang gini kalau merintah lah. Badan ini sebenarnya adalah kereta yang membungkus energi, yang energi itu sering kita sebut dengan istilah Tuhan. Tuhan itu enggak kagungan asma, gitu. Kalau punya nama kan benda atau makhluk. Beliau ndak kok, ndak diperanakkan, ndak memperanakkan, ora katon, ora anu lah, tapi ada gitu loh. Lah ada itu keyakinan. Mula leluhur kita itu menyebutnya Gusti, nggak menyebut nama loh ya, Gusti Baguse Ngati. Artinya kalau kita itu bertuhan, ya hati itu apik karena hati ini bentuk kehidupan. Dan leluhur kita sudah tahu kalau beliau itu ada di antara otak kita. Dan itu di kitab-kitab suci juga begitu, ya toh. Nih Al-Qur'an misalnya, ucapkanlah permohonanmu kepadaku yang hanya bisa didengar urat nadimu, sebab aku ndak jauh dari urat lehermu. Ya. Kalau orang Nasrani yang Katolik, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin ya.
caranya macam-macam. Nah, cara-cara itu adalah budaya. Ora perlu diperdebatkan. Sampean seneng klambi ireng gambare ngene. Aku seneng klambi ireng ning ora ana gambare, ya toh. Iki seneng ijo ya, karena ini jatah teko koperasi. Loh, sekarang ini saya butuh kompak berpancasila itu Sabta Marga loh, Dek. Sabta Marga itu yang masih kukuh terhadap Pancasila. Makanya putra-putranya menjadi Pancamarga itu ya. FKPPI itu ya, itu putra-putranya supaya mereka itu paling tidak meneruskan karakter orang tuanya, sehingga putra-putranya TNI khususnya itu tidak ada kunci loh supaya bergaul itu tidak terlalu ngambiar. Nah, anak muda terus itu memang tidak harus melakukan seperti apa yang dilakukan orang sepuh, tetapi paling tidak jiwanya itu ada, karena alamnya sudah lain. Kenapa dulu kok masih, misalnya ini Pak Nyoman yang di Bali itu ada baju, ada pohon dikasih baju, itu apa sih Pak Nyoman sebenarnya? Oh, ben ketok ganteng ngono apa piye? Pohon kasih baju itu. Sebenarnya Romo, pohon-pohon yang ada di Bali itu dikasih baju atau dikasih kain kotak-kotak, sesungguhnya antara pohon dan manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan dan sama-sama mempunyai roh. Nah, supaya pohon-pohon itu bisa membesar, ini ada kaitannya dengan yang disebut dengan Trihita Karana, Romo. Hubungan manusia dengan Tuhan Sang Yang Widiwasa, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, di sini kalau di Bali melaksanakan Trihita Karana itu hubungan manusia dengan alam semesta, yaitu pohon dikasih kain, kemudian dikasih sesajen atau canang sari atau dupa, supaya pohon-pohon itu tetap tumbuh dengan baik di daerah yang kita tempati, tidak dipotong oleh anak-anak yang membutuhkan. Nah, ketika dikasih kain, dikasih canang, dianggap pohon itu adalah keramat. Nah, itu sebenarnya teori-teori masyarakat yang ada di Bali untuk melestarikan alam dan menjaga kelestarian air supaya selalu bersih gitu. Gila deh ya, wis mireng dhewe ta ya. Itu jadi karena sekarang itu andai katakanlah oke lah, meskipun tidak seperti syariatnya seperti dulur-dulur di Bali, paling tidak yang muda-muda itu sadar bahwa pohon, manusia, binatang itu merupakan satu kesatuan. Binatang, teleke, iso tinggi anu ya, rabuk, segala macam, membuat pohon menjadi joroyo-royo, joroyo sumbernya mengalir dengan jernih, dan sebagainya. Lah, ini perlu kesadaran. Saya juga titip-titip pada yang muda, misalnya, membangun kota itu sulit, ya, memperindah itu sulit. Jangan sampai nanti diuret-uret karo pilok karo anu segala macam. Mbok sekali tempo pemuda ada gerakan untuk menertibkan itu ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin anak muda itu ya satu tidak mempunyai panutan ya, sudah bingung hidupnya itu bagaimana. Artinya dia meluaskan, menyampaikan peluapan hatinya dengan bentuk-bentuk seperti lama resek-resek uang ngeliram lho. Malang jenenge Malang kota indah, kota pendidikan, kota pariwisata. Towe mbok iki celone bripelo ki. Aduh gitu loh. Sebenarnya pemerintah daerah iso dek nggawe perda, peraturan daerah. Dan itu gampang kok. Enggak perlu diawasi, enggak perlu. Di samping sosialisasi, menyadarkan kepada adik-adik carane ngene. Barang siapa ya menemukan, menangkap secara tidak langsung ya toh anak-anak yang merusak fasilitas umum atau memperoret-oret misalnya ya, diberi
keringanan pajak ngono mesti sregep melok menteleng terus gitu loh ya. Gampang. Pajak di 2% ngono senenge setengah mati. Tapi kan bersih. Nek kutone bersih, warung-warung laris, turise seneng. Karena jelas kekotoran wilayah itu pasti manusianya juga segelap itu. Wong teko wedi to. Wah, jojo nang kono ana ngene, ana ngene, ana ngene gitu loh ya. Ini tolong adik-adik ya. Itu ikut berjuang juga karena memerdekakan bangsa itu sulit sekali gitu. Nah, tadi ada apa tadi yang ditanyakan tadi itu? Cara leluhur kita juga melestarikan, Romo. Nah, ya itu tadi. Leluhur kita dulu cara melestarikan adalah dengan jalan ritual ya toh. Sekarang karena sudah modern, sudah Android, sudah waduh sekian megapiksel ya, cukup dengan kesadaran. Kesadaran nasional yang namanya kesadaran berpancasila. Lah, Pancasila itu dasarnya yang paling dasar apa? Budi luhur. Lah, budi luhur itu apa? Pada umumnya ada pada kehidupan kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah budaya adat. Aceh budayane apik, Minangkabau apik, Banjarmasin apik, Pontianak apik, Bali apik, Madura apik, kabeh tidak ada yang jelek. Karena kekuatan nasional justru ada di sana. Dan adik-adik harus sadar, modern sih oke, tapi jangan ditindas oleh alat-alat seperti ini. Bagaimanapun ini alat ya, terutama pada anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil masih sekolah dasar ya, dibiasakan untuk bebas main ini, lalu download macam-macam. Saya cermati, dari 10 anak pasti yang 9 itu seperti anak idiot. Memang secara tua-tua kalah, tapi sehari-hari seperti anak idiot. Tidak ngomong nggak sambung, seperti ngelamun, hati-hati. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah merasa punya keluarga, khususnya anak kecil, awasi mereka kalau menggunakan teknologi. Teknologi penting, tapi jangan sampai ditindas oleh teknologi itu sendiri. Ini kalau saya cermati, dari 10 anak yang main begini, pasti yang 9 itu seperti anak idiot. Kelihatannya seperti ini canggih, wong tua sok seneng, waduh anakku neng dinding nggawa apa, gue kaget nggawa iki, waduh ben ketoke kaya anu ngono. Gak ngerti kalau besok tua niki linglung. Nah, para penonton Dawa TV yang kami muliakan, masih banyak kita berbincang-bincang. Saya akan mencoba ini meneruskan pada Mas Bagus ini. Saya terus saja Mas Bagus, Blitar itu merupakan kenang-kenangan yang sangat heroik, sangat patriotis ya, dan sangat dinamis. Tetapi mungkin loh ya, mungkin dalam sisi-sisi yang lain, secara umum, kira-kira apa kalau yang menjadi yang perlu kita perhatikan? Yang perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki adalah kondisi lingkungan pemuda di sana nih Romo. Memang saya jujur prihatin dengan kondisi yang sekarang, dengan kemajuan teknologi. Kalau kita lihat di sana, terutama kalau dulu Toto Kromo masih dipakai, sekarang Toto Kromo sudah mulai hilang, Romo. Itu yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Toto Kromo, ya memang betul ya para penonton. Pak Bagus dari Blitar itu memang beralasan. Dulu kalau ini kelihatannya kalau di daerah-daerah di masih ada, di Jawa Tengah sebagian besar masih ada, di Bali masih ada, di daerah-daerah perkotaan ini, dan di desa juga begitu. Kadang-kadang naik sepeda motor karena polisi tidak ada, waduh wis gak peduli itu, waduh kadang-kadang orang tua itu prihatin gitu ya. Nah ini memang kalau dulu misalnya Nun Sewu kan begitu ada nggih, ngapunten, sepora
sekelangkung gitu, spora selangkung Pak Pu gitu misalnya dulu ada ya. Dan itu memang oleh karena itu bahasa Jawa itu sebenarnya bukan milik orang Jawa. Bahasa yang bersifat universal. Dan itu bahasa Jawa itu siapa saja yang belajar pasti akan terpengaruh jiwanya untuk lentur, untuk semakin lembut gitu loh, semakin lembut. Karena saya pernah di sana punya murid dulu dari Amerika, satu keluarga itu semua belajar tentang bahasa Jawa ke saya. Itu satu keluarga itu bisa berubah semua, berubah. Padahal orang kulit putih totok, istrinya minta dirubah namanya, ya terus yang laki minta dirubah, anak-anaknya itu minta dirubah. Wanehnya seneng, ya tolong Romo diberi nama Jawa. Wah, Dr. Becker karena orangnya ganteng ya, sekarang dosen di Universitas Cijin sana, itu saya beri nama Gatot. Seneng ya. Sing wedok seperti sing anake cilik iku Yudit tak beri nama Cempluk, ya seneng deh. Cempluk gitu. Karena nama Jawa itu sebenarnya tidak ada yang tidak bermakna. Tidak ada yang tidak mempunyai arti, karena bahasa Jawa itu basa apa ya? Basa rasa, Mas. Basa rasa. Misalnya, Nduk, kae Bapak enggal diaturi dahar. Oh iya, Nduk. Lah ibumu wis maem apa durung lho? Kena apa neng bapak kok dahar, waktu bapak neng ibuke kok maem. Nah, mesti begitu. Tapi kalau anak kepada ibu nggak boleh maem. Bu, bapak dahar. Monggo ibu juga, monggo ibu kula aturi dahar ugi lah. Latihan andap asor toto kromo, ya toto kromo itu secara tidak langsung otak itu menjadi cerdas, membiasakan diri untuk dialog di dalam pikirannya, sehingga sehari-hari dia kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama. Nah itu, jadi makanya dari itu berkali-kali lewat Kiprah Jati ini selalu kita ingatkan, sudahlah, bangsa apapun ya atau suku apapun semua baik dan semua punya peradaban itu, dan semua boleh belajar tentang Jawa. Jawa bukan milik orang Jawa. Bahkan pendidikan buku-buku tentang Jawa itu yang banyak itu di Eropa sana, di Leiden, di London ya. Waktu Dandeles di sini 2 tahun 10 ton lontar dibawa ke sana. Makanya sistem pemerintahan sana itu sebenarnya dulunya Inggris itu tidak terkenal. Inggris terkenal itu mulai Perdana Menterinya Churchill ya, pelukis. Itu setelah beliau menjadi Perdana Menteri baru ada improvisasi budaya-budaya. Beliau kan rajin membaca lontar-lontar itu karena sejak abad 18 sudah ada di sana lontar-lontar kita itu. Akhirnya di Inggris itu jauh lebih kusuk ritualnya dari kita. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang begitu amat asik kita bicara tentang budaya ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Dung, berapa kali gitu, oh waktunya kerja bakti ke sana, terus manggil Pak Kami Tua, ada sendiri. Kalau dung, 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 itu biasanya ada orang yang meninggal ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di Wangon Pedepokan ini memang siang dan malam biasanya selalu ramai. Dan kalau kita sudah berbincang-bincang, ngobrol ke sana kemari, biasanya tidak pernah ingat bahwa waktu itu kadang-kadang berubah, siang menjadi malam, dan kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 malam, lalu tidur, baru jam 8 bangun, ngobrol lagi. Tapi intinya satu, yang diobrolkan tidak sekedar omong kosong. Oleh karena itu harus mencari sesuatu demi kita, untuk kita, dan oleh kita. Tujuannya Singosari harus jaya demi Nusantara.
dan dunia pada umumnya. Kok bisa? Alasannya ada, karena ilmu paradigma baru, teori baru, wacana baru sebenarnya sudah lahir di Singosari ini. Sekali tempo adik-adik, anak-anak keluar ngomong-ngomong di sini. Karena teori yang lama yang sudah tidak relevan dengan digitalisasi, dengan googleisasi dan lain sebagainya, kita taruh dalam perpustakaan. Siapa tahu kalau suatu saat kita pengen menjenguk, tetapi hidup harus menjemput era yang akan datang. Nah, ini saya terus terang aja, saya di sini mau bertanya kepada Pak Nyoman ini, yang siang malam dengan kalau di luar dinas langsung markasnya di sini dengan saya hidup bersama gaib gitu. Pak Nyoman, terus terang aja saya ya bangga tapi ya susah. Bangga saya itu karena Pak Nyoman dengan bapak-bapak yang lain kemarin dari Bintal, dari Kostrad, dari ini kok guyup rukun begitu, tulus dan waduh dinamis sekali. Lalu merubah bentuk-bentuk yang dulu itu kalau pada waktu saya masang terus saja hanya didasari cinta kasih aja lah. Sebenarnya apa ada bacaannya masangnya nanti Pak Nyoman itu? Iya, Romo. Kemungkinan kalau nanti saya salah yang menjelaskan, menurut pandangan saya sebagai orang Hindu, bahwa adanya lambang-lambang yang ada di sini yang saya perbaiki, di situ ada kentongan atau kulkul. Oh, kulkul. Terus nomor 2 ada patung Dewa Wisnu, melambangkan pemelihara. Kemudian di situ ada candi, pegedongan candi. Di situ melambangkan sebagai Brahmanya. Karena di yang pertama itu adalah kulkul. Kulkul itu kentongan. Kentongan itu berasal dari kayu. Menurut filosofinya. Kayu yang membuat orang itu bergerak zaman dahulu. Kemudian setelah kayu itu diberi bahasa lain disebut kayun. Kayun itu artinya keinginan. Itulah lambang kehidupan. Dalam ajaran saya bahwa seseorang yang tidak mempunyai kayun, tidak mempunyai keinginan, dia tidak hidup. Karena kulkul dan kentongan itu melambangkan sifat positif dan negatif. Kulkulnya dari atas masuk ke bumi. Di bumi itu ada bolongannya. Nah, bumi itu sebagai ibu pertiwi dan kentongan itu sebagai akoso. Disebut bahasa agamanya adalah siwa dan sati atau lingga yoni. Lingga yoni. Itulah pengertian dari kentongan itu sendiri. Bahwa semua orang hidup di dunia ini harus membawa kentongan, membawa kehidupan. Lingga yoni tadi itu loh lah. Bagaimana manusia bisa disebut hidup kalau mereka tidak mempunyai keinginan gitu loh. Betul. Lah ini loh Dek ya Mas. Tadi itu dengar ya Pak Nyoman tadi ya. Kentongan itu ternyata lebih canggih dari ini. Dulu sebelum ada ini, ya kentongan itu di rumahnya Pak Lurah, Pak Kamituo. Jadi ada sendiri kodenya. Misalnya mau kerja bakti gitu, dung, berapa kali gitu. Oh, ini waktunya kerja bakti ke sana. Terus manggil Pak Kamituo, ada sendiri. Kalau dung itu biasanya ada orang yang meninggal ya. Ada orang yang meninggal itu 3 desa itu kadang-kadang dengar tanpa nunggu bebean udah geruduk gitu dan jauh lebih mengompakkan orang. Makanya karena itu terus terang aja saya dapat dari Jember Selatan, daerah Puger. Waktu saya pulang itu ada kayu di jalan gitu, gembledak gitu. Saya beli sama orangnya.
murah banget waktu itu mau dibuat. Saya bawa sini, saya buatkan tempat, saya kelambeni, itu untuk apa sih? Supaya kita ingat pada leluhur kita gitu loh. Nah, tentang tadi itu kelihatannya mau ada pertanyaan tadi apa? Ya, Romo, ini saya mau mengajak anak-anak muda ini untuk melestarikan adat dan tidak hanya ikut-ikutan, supaya kita dapat gini Romo, apa yang diberikan leluhur kita supaya dapat kita jaga dan kita lestarikan untuk anak dan cucu kita. Itu Romo. Ya, syukurlah kalau yang muda-muda itu masih mempunyai semangat seperti itu ya, karena ya itu tadi, apapun hiruk pikuk susah payah dan berkeringatnya yang tua, entoh zaman itu nanti yang memilih yang muda. Jadi kalau yang tua-tua itu sudah tidak tahu diri ya, tidak pernah memberi ruang dan waktu untuk yang muda, hambok harta kekayaan berapa saja mesti ajur, ya itu. Maka dari itu orang tua dulu itu kalau paring pitutur itu ya, jadi seperti pada waktu itu loh, zaman Nabi Sulaiman ya toh, begitu datang malaikat, we pilih bondo apa pilih ilmu ya toh, beliau milih ilmu. Kalau milih bondo mungkin dulu entek. Itu kok nih HP pengen HP kena digawe ganti sing iki, ganti sing ganti iki, itu kan penjajahan itu. Tapi kalau punya ilmu meskipun tidak pernah punya harta karena ilmunya ada. Ya gitu atuh. Ini Romo, biar Nggih. anak-anak muda ini tidak hanya ikut-ikutan, bagaimana caranya Romo? Nah, gini. Jadi tolong mulai dibentuk paguyupan-paguyupan atau kumpulan-kumpulan itu harus penuh dengan kesadaran. Sekarang itu kan ada pramuka, ada karang taruna, lah itu kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah kearifan lokal itu harus menjadi prioritas. Prioritas itu yang diambek para maartakan, yang didulukan. Karena itu penting ya. Kalau di sekolahan jelas kita akan didik guru, tapi kurikulum seluruh wilayah Indonesia mulai SD sampai perguruan tinggi itu kurikulumnya sudah baku, tapi muatan lokal itu kan tidak sebegitu besar dari yang diperoleh di tengah masyarakat. Karena dengan adaptasi, dengan bergaul, dengan mengkondisikan secara tidak langsung kita itu mengkader diri kita untuk menjemput zaman yang akan datang. Misalnya ya, meskipun anak muda dianggap nggak rasional, ditirukan Pak Nyoman di wilayah-wilayahnya sana. Ayo, ini katanya orang ini bulan ini kan bulan baik. Ayo kita bersih-bersih ke makam leluhur atau ke tempat yang dikeramatkan. Nah, itu bagus. Seperti sarannya Pak Nyoman tadi itu bukan sirik. Misalnya seperti di Singosari. Di sini ada Sumber Nagan, ada Mbiru, ada Watu Gede, Pemandian ya. Itu saja. Kalau yang muda-muda itu dibuka di Google dengan manis, lalu dirinya menata ya. Siap kami mengantar untuk wisata di daerah Singosari. Ya, adik-adik urunan bareng-bareng. Lek perlu jame ditukokne sing rada elek, duwike dienggo urunan. Ditukokne mobil sing kira-kira itu terbuka, sing lama-lama itu kan murah ya toh. Lah nanti untuk turis-turis keliling gitu loh ya. Yang cerita yang benar, jangan ngawur gitu loh ya. Karena sebenarnya apapun besarnya harta kekayaan, manusia itu justru semakin kaya itu semakin tidak puas. Betul, Romo. Karena didorong oleh nafsu, ya toh. Nafsu keinginan tidak ada habisnya. Oleh karena itu leluhur kita itu ada istilah Gusti bagus sing ati. Nah, itu harus menjadi modal dasar adik-adik. Kalau di dalam ilmu pengetahuan ya,
ada spiritualisme, ada individualisme, ada neng wong Jawa Indraloka, Janaloka, Bumiloka. Itu alam itu 3. Manusia juga 3, pikiran, batin, sama perut. Ya, perut itu butuh apa? Butuh isi. Tetapi meskipun ngisi perut, jangan ngawur. Orang tua-tua dulu seperti itu. Ya, misalnya. Tapi ini syukur kalau bisa, ya kalau enggak ya jangan ditirukan. Semua jeruk ini, nasi, ketan, sate, gulai asalnya dari apa? Dari ini loh, Dek. Dari ini loh, ether ini loh, ya. Ether ini. Dan leluhur kita itu membuka semesta alam itu ilmiah banget. Mbah kita dulu. Dumadi ning zaman dulu dari telur tekondok. Mungkin arek nom-nom tanya, "Loh itu babonnya jenisnya apa ya? Betinanya apa?" Ndok itu huruf 0 itu loh. 0 itu titik 1 ke titik lurus dengan berjajar-jajar dalam rentangan yang sama. Artinya adil. Lah, 0 itu adalah dianggap budaya karena waktu itu orang melihat bulan purnama, ya waktu merenung, Brahmana itu mulai nggare huruf 0 dilambangkan sebagai luhur. Dumadining gumelaring dumadi. Lah waktu sinar itu apa? Sinar itu hukumnya mesti plus dan minus, ya toh? Plus tok nggak murup, minus tok nggak murup, plus dengan minus mesti murup. Lah pada waktu plus dan minus kondisinya masih konstan, ya, plus dan minusnya sama, itu namanya sinar atau nur. Itu tokoh kemanusiaan, artinya itu universal karena manusia itu ya Arab, ya Cina, ya Londo, ya Jawa, ya Dura itu sama. Atau Nur Muhammad atau Kristus, ya itu ada di dalam tubuh kita. Nah itu nanti mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut guru sejati. Guru sejati itu bukan manusia, cahaya. Dan Tuhan itu ada dalam tubuh kita. Ini jangan keliru. Ngaten toh Pak Bagus, ya adik-adik Blitar juga harus dikasih tahu ini. Tuhan itu tidak jauh dari urat leher kita. Kalau nyuwun meneng, makanya kalau pakai blangkon ini kan mesti ada pucuk gini. Ini kode. Kalau orang Madura di belakang ini ada ke atas jeplak gini, lincip ya. Loh itu ritual loh. Penggambaran bahwa diikat, mudeng ki mudeng ya. Di sini ada ke atas, lalu ada ujungnya. Artinya semua itu adalah dari Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta Alam. Maka kalau bahasa beliau antara Siwa dan Uma itu tidak beda bisa. Siwa itu angkasa, Uma itu bumi atau Sati atau Parwati. Lah, ajaran Hindu itu sebenarnya dulu bukan agama. Hindu itu perilaku leluhur kita kepada alam, menghormati supaya anak cucu tidak merusak. Sumbernya masih ada. Ingat-ingat apa? Memang kita hidup di surga gitu loh, di surga. Lah pripun Pak Bagus, ada kabar apa dari Blitar? Ini Romo. Di Blitar yang konon dulu Romo lahir di Blitar, di zaman Romo yang dulu pernah berkiprah di gerakan-gerakan muda, yang sekarang ini sudah kondisi seperti ini, sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Apa yang nanti bisa saya bawakan untuk generasi saya dan generasi di bawah saya dari Romo? Ini kalau tidak salah, pemerintah ini kan sudah kebetulan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini ya. Ini kan sudah menghimbau untuk kearifan lokal dan daerah-daerah itu mempunyai program-program yang real ya. Jadi yang dimaksud kita harus kembali ke alam itu sebenarnya justru memperkuat
keadaan budaya-budaya lokal. Karena kalau budaya nasional sudah diringkes sama Bung Karno, yaitu Pancasila itu ya. Dan Pancasila itu adalah filosofis. Filosofis itu Pancasila itu untuk orang Arab bagus ya, untuk orang Eropa bagus, untuk orang Cina bagus, untuk siapa aja bagus. Makanya bangsa kita itu tidak pernah punya rasa benci terhadap bangsa lain, karena semua umat yang maha kuasa. Buktinya apa? Kalau Pancasila itu baik untuk setiap manusia. Gampang kok, 5 kok. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Itu untuk dunia. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada hakikatnya manusia di dunia ini tidak ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Katakanlah daerah negeri komunis. Yang komunis kan negerinya, ya toh, politiknya negaranya, tapi rakyatnya diam-diam di rumah meskipun sembunyi, masih ada kegiatan-kegiatan. Karena pada waktu orang itu gersang, bingung perasaannya, perginya kemana? Ke Sang Maha Pencipta. Lewatnya mana? Lewat tubuh kita. Nah, adapun sarananya macam-macam. Ada sarananya gereja, ada sarananya masjid, ada sarananya patung-patung, ada sarananya macam-macam lah. Sarana itu tata cara untuk mendekat kepadanya, gitu loh. Semua baik di negara Pancasila. Jadi lalu kebangsaan. Bangsa di dunia itu sekarang ini kan kita itu agak direpotkan istilah peri kemanusiaan. Kalau di dalam Pancasila, kemanusiaan itu nomor. Kenapa kok nomor? Karena apa sih baiknya seorang manusia? Apa gunanya baiknya seorang Jatikusumo? Apa gunanya kebaikan Pak Nyoman? Apa gunanya kebaikan Pak Bagus? Kebaikan Dek Putra? Kalau negara ini dalam keadaan jelek, maka dari itu mati syahid. Itu untuk negara, tidak untuk agama. Itu udah pelintiran ya. Karena kalau agama ini adalah kumpulan-kumpulan. Makanya Mojopahit itu namanya kitabnya Negara Kertagama. Negara yang adil, makmur, gemah, ripah, tentrem, adil, ditata dengan aturan. Gama itu aturan. Agama tidak keberaturan. Bukan jelek loh. Artinya satu kitab, satu junjungan, mazhabnya lain-lain, semua baik. Karena sesuai dengan budaya yang mereka pegang dan tidak boleh bertengkar. Karena setiap kitab suci tidak ada yang mengharapkan orang harus bertengkar. Yang kita tengkari hanya satu. Siapa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kita yang kita tengkari. Makanya leluhur kita itu untuk melawan hawa nafsu, untuk ceket dengan Yang Maha Kuasa, ada istilah Gusti bagus sing ati. Biasane kuwi kalau leluhur kita itu diringkes menjadi, ini sebenarnya klasik kok, 500 tahun sebelum Masehi ada. Satu, orang itu harus mempunyai angan-angan yang benar. Setelah mempunyai angan-angan yang benar, orang itu harus mempunyai pikiran yang benar. Kalau sudah mempunyai pikiran benar, orang itu harus mempunyai tutur kata yang benar. Kalau sudah tutur kata benar, orang itu harus mempunyai kepribadian yang benar, pribadi-pribadi. Dan orang itu yang benar adalah bergaul yang benar. Nah, bergaul yang benar ini adalah bentuk kenegaraan, kebangsaan. Dan diukur sebagai kebangsaan aja. Dunia boleh, ada tokoh kemanusiaan ada. Itu tokoh kemanusiaan artinya itu universal, karena manusia itu ya Arab, ya Cina, ya Londo, ya Jawa, ya Dura itu sama. Artinya punya tuntutan sama, punya perasaan yang sama. Tapi kalau ini liar tetap aja tidak teratur. Oleh karena itu, hai manusia, engkau kuciptakan di muka bumi, peliharalah bumi itu untuk kau dan anak keturunanmu. Satu. Yang kedua, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Lah itu loh. Ini filosofis dasar. Jadi bagi bangsa Pancasila,
Tidak ada istilah untuk membenci orang lain, itu tidak ada. Lah makanya adik-adik yang muda-muda ini tolong dipelopori ya, dipelopori dulu. Mas Putra memelopori, ayo kita mumpung prei sekolah bersih-bersih di biru misalnya. Dulu di sini bapak-bapak FKPPI pernah gotong royong di sini, Gavatar bersih-bersih sama atas semua. Karena saya membuat ini sebenarnya untuk menjemput zaman, ya, menjemput zaman. Zaman itu sudah terjemput. Zaman baru nanti, ilmu pengetahuan harus rasional dan ilmiah. Apapun ilmunya, termasuk bicara gaib, ilmiah deh. Wah, kalau di dalam ritualisme keagamaan ada istilah kun payakun. Wong Jawa bilang gumelaring dumadi. Itu apa sebenarnya itu? Ion adalah produksi cahaya yang menguraikan ion itu sendiri. Iki kok apa deh? Jadi nanti kita kalau masuk ke tempat yang wingit ya, tidak usah malam-malam kesuwen selak diduduk gendruwo ya. Saya sejak dulu di sini sendirian. Pernah tidur di bawah bambu-bambu, tak tutupi plastik, bawae ulo aja nyokot. Cuma gini untuk nafas saja. Saking cinta saya terhadap Singosari, saking saya pengen mempunyai bumi Singosari untuk Indonesia dan untuk dunia. Sekarang ilmunya sudah saya buka di YouTube. Waduh, 6.000 tahun sebelum Masehi sampai nanti tahun 3.000. Ilmu yang baru sudah datang. Syukurlah. Jadi kalau anak-anak yang muda mempunyai pikiran seperti itu, ya sebenarnya kita itu hidup dalam perubahan zaman ya, yang harus kita sadari. Terima kasih para penonton Dhamma TV, selalu damai di hati. Dan jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Minggu jam 6 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Terima kasih. Salam Kiprah Jati.